Halo, Assalamualaikum, saya Dr. Lia. Ayo kita nonton video kali ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Dr. Lia, yaitu di channel kesayangan Anda, Dua Dokter. Yang mana pada kesempatan kali ini agak sedih ya, karena biasanya saya kalau edukasi kan ditemani sama Dokter Hani. Namun Dokter Hani udah di Jakarta, udah domisili di Jakarta, sehingga kita LDR. Peluk untuk Dokter Hani. Oke, langsung aja pada hari ini, yaitu hari pertama puasa. Tentu aja teman-teman rata-rata pada puasa ya yang lagi nonton video ini. Jadi video ini benar-benar lagi diambil sorenya, malam saya edit dan subuh saya upload. Karena biar memberi informasi ke teman-teman yang ingin vaksin. Karena kan biasa di masyarakat ketika mau vaksin ini pada khawatir gitu ya. Apakah boleh dilakukan vaksin pada saat bulan puasa? Gimana sih respon tubuh gitu kan? Nah oke, langsung saja kita bahas. Pertama, yaitu tentu aja menurut kesehatan ya. Di sini saya ingin memaparkan beberapa pendapat dari dokter-dokter andalan di Indonesia. Yang pertama ada Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, namun konsultan di alergi imunologi klinik yang bekerja di RS Darmo di Surabaya. Yang mana beliau memaparkan suatu penelitian yang mengatakan bahwa jika 8 jam tubuh kita tidak mendapatkan makanan, tentu saja jumlah nutrisi yang ada di dalam darah akan berkurang. Dan toksik ataupun zat-zat toksik yang ada di tubuh kita juga akan berkurang. Sehingga di saat itulah sel-sel yang akan meningkatkan antibodi akan segera diproduksi oleh tubuh. Nah, di saat yang seperti itu dan kita memberikan vaksin, yaitu berupa zat-zat virus, ada yang fragmen ataupun ada yang dinonaktifkan gitu kan, virusnya itu dimasukkan ke dalam tubuh, tentu saja sel-sel yang tadinya sedang aktif-aktifnya akan lebih bagus merespon terhadap vaksin kita gitu. Jadi jangan khawatir ketika saat puasa kita melakukan vaksin, tubuh kita akan merespon untuk terstimulusnya terbentuk antibodi ketika dilakukan vaksinasi. Oke, itu pendapat yang pertama ya. Kalau pendapat yang kedua ini dari Dr. Budi Sujatmiko, Magister yaitu epidemiolog di Universitas Pajajaran, yang mengatakan bahwa secara medis juga vaksinasi saat bulan puasa tidak ada bedanya ketika kita tidak puasa. Sehingga dari dua paparan yang diungkapkan oleh dua dokter andalan Indonesia ini, tentu saja kita tidak perlu khawatir lagi gitu untuk melakukan vaksinasi di Indonesia. Oke, pernah tahu nggak ada istilah KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, yang mana berkaitan dengan stres. Nama kerennya ada, tunggu, catatan saya di sini, yaitu Immunization Stress Related Response atau singkatannya ISSR, yang mana di situ adalah suatu kejadian yang sebenarnya tidak mesti terjadi setelah kita vaksin. Bahkan ada orang yang menunjukkan reaksi tersebut ketika dia sebelum vaksin. Jadi kadang sebelum vaksin atau pas tengah-tengah ataupun setelah vaksin, dia akan mengalami beberapa respon tubuh gitu. Kadang ada yang pingsan, ada yang sesak, ada yang mulai lemah seperti itu. Namun sebenarnya dia akan membaik dalam hitungan menit. Memang agak sulit, harus benar-benar orang yang bekerja di bagian medis yang mengetahui apakah ini adalah reaksi alergi atau ini yang tadi ISSR tadi gitu ya. Sehingga kita harus membedakan betul tuh. Jika memang dia lebih ke ISSR, yang mana dia terjadi secara cepat akan membaik, nah itu biasanya kita memerlukan pendekatan, terutama pada saat kita sebelum melakukan vaksinasi, yaitu di bagian screening gitu kan. Kita harus menanyakan bagaimana sih ketika vaksin pertama, ada nggak reaksi tubuh yang seperti itu gitu, yang tampak menunjukkan stres ketika mau divaksin. Jika memang iya, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahannya yaitu satu, komunikasi yang baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan dari vaksin. Maksudnya menciptakan lingkungan ketika memberikan vaksin itu dengan nyaman untuk pasiennya gitu. Dan yang pastinya kita memerlukan kerjasama dari pasien dan pemvaksin atau vaksinator, sehingga nanti ketika vaksin si pasien akan merasa lebih aman, terutama ketika disuntikan gitu. Oke, pernah waktu itu
saya lagi vaksin di PT Antam di daerah Kabupaten Sanggau. Itu seorang ibu-ibu dia datang dengan kelayangan, dan dia kelayangan hampir pingsan, padahal itu belum dilakukan vaksinasi. Benar-benar ibunya datang udah langsung mau pingsan gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari SSR tadi gitu. Jadi di situ kita minta pasiennya lebih rileks dulu, diedukasi apa sih manfaat vaksin, apa sih yang mungkin timbul gitu. Jadi pasiennya tidak cemas. Dan sekitar 2 jam setelahnya itu kita lakukan vaksinasi, dan alhamdulillah tidak ada reaksi apapun terhadap si pasien gitu saat kita observasi. Nah, gitu. Ada juga kadang-kadang anak-anak saat saya vaksin di SD, baru aja disuntikan, belum dicabut, dia udah mulai lemes gitu. Udah mulai lemes, tiba-tiba bilang sama ibunya kalau dia mau pingsan. Nah, itu biasanya langsung kita bawa ke UKS, karena kan lagi di sekolah ya. Nah, itu kita periksa, lakukan TTV secara cepat, dan memang ternyata kemungkinan besar itu adalah ISSR. Dan kita berikan oksigenasi agar pasiennya lebih rileks saat itu. Kemudian kita buka kerah bajunya di bagian atas biar agak lebih enak gitu ya. Bukan buka semua ya, nanti masuk angin anak orang. Oke. Kemudian di sini akan sedikit saya bahas mengenai agama. Tentu saja kalau agama saya nggak berani yang terlalu macam-macam karena bukan bidang saya. Di sini bahwa saya mengangkat fatwa MUI, yang mana fatwa MUI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Maret menggelar sidang pleno ini pada tahun 2021 ya. Jadi memutuskan fatwa nomor 13 tahun 2021 yang mana hukum dari vaksinasi di Indonesia itu diterbitkan gitu. Di sini dikatakan bahwa vaksinasi COVID-19 pada saat bulan puasa tidak membatalkan puasa, asalkan diinjeksikan secara intramuskular sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Sehingga pada saat ini ketika kita memiliki keraguan untuk melakukan vaksinasi pada bulan puasa, udah nggak usah dipikirin lagi, udah jelas dari kesehatan mendukung, dari MUI juga mendukung untuk dilakukan vaksinasi. Sehingga teman-teman sekalian tidak perlu ragu lagi, datang aja ke tempat vaksin yang ada di daerah sekitar teman-teman. Langsung saja datang, jangan lupa bawa KTP untuk orang yang sudah mempunyai KTP, dan membawa KK untuk orang-orang yang tidak memiliki KTP seperti anak-anak seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan datangi fasilitas kesehatan yang mengadakan vaksinasi tersebut. Ingat teman-teman, walaupun pandemi sudah mulai mereda saat ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita melindungi diri kita, orang sekitar, dan orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Oke, kayaknya kali ini cukup penjelasan mengenai vaksin di Indonesia. Kalau dari kesimpulan akhirnya adalah boleh aja. Saya sangat menyarankan untuk dilakukan vaksinasi selama teman-teman memang memiliki kondisi yang fit saat itu ya. Nanti mungkin kita akan membahas apa sih syarat-syarat ataupun yang biasa ada di lembar screening itu yang harus dipenuhi teman-teman agar bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel 2 Dokter, yaitu channel kesayangan kita semua. Salam sehat, jangan sampai sakit ya. Dah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.